warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Syaramawati, saya dari kelas 11 IPS 1. Hari ini saya akan membawakan judul yang pertama, Perang Padri, yang kedua, Perang Diponegoro, yang ketiga, Perang Banjarmasin, yang keempat, Perang Aceh melawan VOC atau Belanda, yang kelima, rakyat Minahasa yang melawan Spanyol. Latar belakang Perang Padri. Latar belakang atau sebab pecahnya Perang Padri adalah ketika kepulangan 3 orang haji, yakni Haji Sumanik, Haji Miskin, dan Haji Piobang. Mereka bertiga kembali ke Minangkabau pada tahun 1803 dan menggagas untuk memberantas segala yang menyimpang dalam syariat Islam di daerah tersebut. Usulan ketiga tokoh ini kemudian didukung oleh Tuanku Nan Renceh dan ulama lain di Minangkabau. Para ulama yang sudah berkumpul kemudian meminta agar segala kebiasaan buruk yang dilakukan oleh kaum adat maupun kerajaan untuk ditinggalkan. Kebiasaan buruk tersebut harus dihilangkan karena menyimpang dalam ajaran Islam. Contoh sudah dijelaskan di atas. Para ulama kemudian melakukan perundingan dengan kaum adat, tetapi dari perundingan tersebut tidak menemui titik temu yang jelas atau tidak ada kata sepakat. Periode yang pertama, Perang Padri merupakan perang yang berlangsung antara kaum ulama atau padri dan kaum adat. Beberapa hari setelah perundingan antara kedua belah pihak dan tidak ada kata sepakat, kemudian pada tahun 1815 kaum ulama atau padri melakukan serangan terhadap kerajaan Pagaruyung. Serangan yang dilakukan oleh kaum padri dipimpin oleh Tuanku Pasuman. Serangan berlangsung membuat Sultan Arifin Muningsyah kalah dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Akibat semakin tersesak, kaum adat kemudian meminta bantuan kepada pihak Belanda. Perjanjian antara kerajaan Pagaruyung dengan Belanda akhirnya dibuat. Perjanjian tersebut dilakukan atas nama Sultan Tangkal Alam Bagar. Dengan dilakukannya perjanjian, maka kerajaan ini telah menyerahkan kerajaan kepada pihak Belanda dan mengangkat Sultan Tangkal sebagai penguasa daerah tersebut. Kaum adat dengan bantuan Belanda kemudian melakukan serangan di daerah Simawang dan Sulit Air pada tahun 1821, tepatnya bulan April. Atas bantuan dari Belanda, kaum Padri akhirnya dapat dipukul mundur dari Pagaruyung. Langkah selanjutnya yang dilakukan Belanda yaitu membangun benteng pertahanan bernama Fort Van der Capelan. Lokasi benteng tersebut berada di Batu Sangkar. Kaum Padri kemudian bergeser ke daerah Lintan. Di sana mereka menyusun kekuatan dan juga bertahan dari serangan musuh serta melakukan penghadangan apabila musuh mulai melakukan pergerakan. Perlawanan yang dilakukan oleh kaum Padri ternyata membuat pasukan Belanda dan kaum adat kewalahan. Hal ini dibuktikan dengan mundurnya mereka ke Batu Sangkar pada pertempuran yang berlangsung pada bulan September 1822. Akibat sulitnya mengalahkan kaum Padri, Belanda kemudian mengusulkan untuk melakukan gencatan senjata. Usulan tersebut disampaikan melalui residen yang berada di kota Padang kepada kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol. Gencatan senjata akhirnya dilakukan pada 15 November 1925 dengan melalui perjanjian Masang. Tuanku Imam Bonjol kemudian memanfaatkan masa gencatan senjata tersebut untuk pemulihan kekuatan. Ia juga mencoba untuk mendekati kaum adat dari usaha yang dilakukan. Ia kemudian berhasil merangkul kaum adat. Kerjasama antara kaum padri atau ulama dengan kaum adat dikenal sebagai Plakat Puncak Pato. Kerjasama tersebut disepakati di Marapalam. Kerjasama ini dilakukan dengan dasar atau landasan adat Minangkabau beragama Islam dan agama Islam dengan dasar Al-Quran. Periode kedua. Pada periode 2 merupakan perlawanan kaum Padri dan kaum adat melawan penjajah Belanda di Minangkabau. Periode ini dimulai tahun 1833. Belanda kemudian menangkap penguasa yang sebelumnya ditunjuk yang dianggapnya sebagai pengkhianat, yakni bernama Sultan Tangkal Bajar
Bagar dengan bersatunya kedua kaum tersebut, maka Belanda menghadapi seluruh masyarakat Minangkabau. Langkah yang dilakukan Belanda kemudian mengeluarkan sebuah pengumuman pada tahun 1833. Pengumuman tersebut berisi mengenai tujuan kedatangan mereka ke Minangkabau adalah untuk berdagang sekaligus menjaga keamanan dan tidak akan menguasai atau menjajah daerah tersebut. Lantas mereka juga menjelaskan bahwa mereka juga membangun sekolah, jalan dengan biaya mereka untuk kepentingan rakyat Minangkabau, sehingga rakyat diwajibkan menanam kopi dan menjualnya ke pemerintahan Belanda. Pertempuran antara kedua belah pihak pun berlangsung dalam kurun waktu 5 tahun. Belanda berusaha menguasai benteng Bonjol yang diduduki oleh pasukan dari kaum Padri maupun kaum adat. Segala serangan yang dilakukan Belanda tidak dapat menembus benteng pertahanan ini. Langkah selanjutnya, Belanda kemudian mengepung benteng tersebut selama setahun. Hal ini dilakukan untuk menyetop suplai senjata dan makanan pasukan yang dipimpin oleh Imam Bonjol tersebut. Akhir Perang Padri. Akhir Perang Padri. Sulitnya mengalahkan pasukan yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol membuat Belanda mengirim sebuah undangan untuk gencatan senjata. Gencatan senjata itu pun diterima oleh Imam Bonjol setelah mempertimbangkannya dengan matang. Gencatan senjata akan dilangsungkan selama 14 hari, artinya akan berkibar bendera putih selama kurun waktu tersebut. Imam Bonjol kemudian diminta untuk hadir dalam perundingan tanpa membawa senjata apapun. Tempat pelaksanaan perundingan yaitu di Palupo. Ternyata perundingan yang dibuat oleh Belanda hanya tipu muslihat untuk dapat menangkap Tuanku Imam Bonjol. Ia kemudian berhasil ditangkap. Peristiwa penangkapan ini terjadi pada bulan Oktober tahun 1837. Imam Bonjol berhasil diasingkan ke beberapa daerah dalam kurun waktu tertentu. Daerah tersebut meliputi Cianjur, Ambon, dan Manado. Setelah diasingkan selama kurang lebih 27 tahun, beliau kemudian wafat tepatnya pada tanggal 8 November 1864. Setelah benteng Bonjol dapat dikuasai oleh Belanda, ternyata perlawanan rakyat Minangkabau terhadap penjajah tersebut masih terus dilakukan. Serangan yang dilakukan pada 28 Desember 1828 dipimpin oleh Tuanku Tambusai. Benteng berakhir, kaum Padri yang berada di Dalu akhirnya dapat dikalahkan. Pasukan Padri pun mundur dan mereka pindah ke daerah Semenanjung Malaya, tempatnya Negeri Sembilan. Akibat kekalahan tersebut, Perang Padri dianggap telah selesai dan berakhir dengan kemenangan oleh penjajah Belanda. Latar belakang perang di Ponorogo. Pada awalnya perang ini hanya bersumber dari persoalan internal keraton pada Juli 1828. Patih Danu Reja yang merupakan ante Belanda yang setia telah memerintahkan para pejabat Kesultanan Yogyakarta untuk membuat jalan. Pembuatan jalan tersebut ternyata menembus tanah milik Diponegoro, yang juga masih kerabat Kesultanan Yogyakarta, dan neneknya di Tegalrejo. Bahkan tanpa izin, pembuatan jalan tersebut sampai menggusur pemakaman milik keluarga Diponegoro. Hal ini jelas mendapatkan perlawanan keras dari Diponegoro. Untuk itu, Pangeran Diponegoro kemudian memerintahkan pegawainya untuk mencabut semua patok yang tertancap sebagai tanda pembuatan jalan oleh Patih Danu Reja. Tidak hanya itu, Diponegoro juga mengumumkan protes keras dan menuntut supaya Patih Danu Reja dipecat dari jabatannya. Tetapi Smi Saer dan menekan Sultan untuk tetap mempertahankan Patih Danu Reja. Suasana tegang inilah yang menjadi pemicu meletusnya perang di Ponorogo. Sebenarnya permasalahan ini hanyalah penyulut dari sekian banyak persoalan yang menjadi latar belakang perang di Ponorogo. Menurut Abdul Qadir Jailani,
1999, masalah utama dari Perang Diponegoro adalah karena adanya campur tangan penjajah Belanda dan Inggris dalam pemerintahan Kesultanan Yogyakarta yang kemudian tersirat dalam kebijakan dan peraturan kesultanan yang menguntungkan penjajah. Bahkan sah atau tidaknya kedudukan seorang sultan harus mendapat persetujuan dari penjajah. Kondisi ini diperparah lagi dengan disingkirkannya orang-orang yang tidak mau bekerja sama dengan pihak Belanda. Akibatnya beberapa pangeran yang disingkirkan tersebut termasuk Diponegoro kemudian memberontak dan secara terang-terangan melakukan perlawanan, yaitu menentang setiap kebijakan Kesultanan dan Belanda. Kronologi Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro menyusun barisan dengan nama Perlawanan Rakyat Terhadap Penjajah. Dalam barisan ini, perlawanan difokuskan pada gerakan rakyat agar perjuangannya bersifat meluas dan lama. Bentuk perlawanan ini dipilih Diponegoro untuk menghindari tuduhan Belanda bahwa ia hanya ingin merebut kekuasaan. Meski akhirnya tuduhan tersebut tetap dilayangkan kepadanya. Dalam perjuangan tersebut, Diponegoro menggunakan langkah itu, yakni dengan menyerukan kepada rakyat Mataram untuk berjuang bersama-sama dalam menentang koloni yang dengan jelas menindas rakyat. Seruan kemudian disebarluaskan di seluruh tanah Mataram, khususnya di Jawa Tengah, dan mendapat sambutan hampir sebagian besar lapisan masyarakat. Akhirnya daerah Selorong penuh sesak karena dipenuhi oleh pasukan rakyat. Perang untuk menentang penguasa kolonial Belanda meledak dan membakar hampir seluruh tanah Mataram, bahkan sampai ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Akhirnya, peperangan pun tidak dapat dihindarkan. Pasukan Belanda kewalahan menghadapi pasukan Diponegoro selama bertahun-tahun lamanya. Dalam beberapa pertempuran, pasukan Belanda selalu kalah. Hal ini membuat pasukan Belanda dari Madura dan daerah-daerah lain berdatangan untuk membantu pasukan di Yogyakarta yang sedang terserang. Akibatnya, pasukan Diponegoro banyak yang menderita kekalahan dan gugur di medan perang. Akhir dari Perang Diponegoro. Dalam menangani perlawanan Diponegoro tersebut, lagi-lagi Belanda menggunakan siasat yang licik. Diponegoro disergap setelah sebelumnya diiming-iming untuk melakukan perundingan. Pada posisi tidak siap perang, Pangeran Diponegoro serta pengawalnya dengan mudahnya disergap, dilucuti dan dimasukkan ke dalam kendaraan khusus residen. Kendaraan ini sudah terlebih dahulu disiapkan oleh pihak Belanda dengan pengawalan yang ketat. Pasukan Belanda kemudian membawa Pangeran Diponegoro menuju Unggaran. Akhirnya Perang Diponegoro kemudian akan dibawa ke Batavia. Sebelum itu dia dibawa terlebih dahulu ke kota Semarang, tepatnya pada tanggal 3 Mei tahun 1830. Pangeran Diponegoro dan stafnya dibawa ke daerah pembuangan yaitu Manado. Pangeran Diponegoro beserta 19 orang termasuk keluarga dan stafnya ikut dibuang. Kemudian pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dan yang lainnya berpindah ke daerah pembuangan lain, yaitu Makassar. Setelah menjalani masa tawanan selama 25 tahun, Pangeran Diponegoro meninggal pada 8 Januari tahun 1855. Penyebab Perang Banjarmasin. Setelah wafatnya Sultan Adam, Sultan Banjur pun digantikan oleh Pangeran Tamjidillah yang juga diangkat oleh pemerintah Belanda. Sementara rakyat saat memilih dan menghendaki Pangeran Hidayatullah yang menggantikan posisi Sultan. Pangeran Hidayatullah sendiri merupakan anak dari Sultan Adam. Meski mendapat perlawanan dari rakyat, Belanda tetap tidak merubah keputusannya dan menjadikan Pangeran Hidayatullah sebagai Mangkubumi. Perang Banjarmasin terjadi pada tahun 1859 sampai 1905 yang
dipicu oleh kemarahan rakyat karena sikap pemerintahan Belanda yang semena-mena kepada rakyat Indonesia, di mana perlakuan semena-mena pemerintah Belanda terhadap Kesultanan Banjar dan tindakan penindasan terhadap rakyat Banjar membuat rakyat marah dan bangkit menentang Belanda. Hal ini akhirnya memicu Pangeran Antasari muncul sebagai pemimpin rakyat untuk melawan pemerintah Belanda. Pangeran Antasari menghimpun semua potensi dari rakyat untuk bersiap melawan kekuatan dan kekuasaan Belanda yang besar. Menghimpun semua potensi dari rakyat termasuk dengan menghimpun Pangeran Hidayatullah yang saat ini menjabat sebagai Mengku Bumi. Pada tanggal 28 April 1859, Pangeran Antasari mengajak Pangeran Hidayatullah untuk ikut melawan pemerintah Belanda bersama rakyat. Terjadinya Perang Banjarmasin. Pada tanggal 28 April 1859, akhirnya terjadilah Perang Banjar yang dipimpin langsung oleh para Pangeran Antasari. Benteng Pangeran dan lokasi tambang Nassau Oranië milik Belanda pun diserbu, yang saat itu panglima perangnya adalah Demang Lehman. Sebagai langkah awal peperangan, pertempuran demi pertempuran pun terjadi dan menyebar di beberapa wilayah Kalimantan Selatan. Peperangan-peperangan tersebut dipimpin oleh Temenggung Andaluddin, Pangeran Amrullah, Haji Buyasin, dan pangeran-pangeran lainnya. Beberapa pertempuran yang terjadi selama Perang Banjarmasin. Agustus 1859 adalah pertempuran mempertahankan Benteng Tabanio. September 1859 pertempuran mempertahankan Benteng Gunung Lawa. Desember 1859 pertempuran mempertahankan Kubu Pertahanan Munggu Tawur. Maret 1860 pertempuran di Amawang. Bahkan saat pertempuran di Tumenggung, Surapati, kapal onrus milik Belanda di Sungai Barito berhasil ditenggelamkan. Sejak saat itu, pergerakan Pangeran Hidayatullah yang ikut bersama rakyat untuk menentang dan memberikan perlawanan kepada pemerintahan Belanda semakin terlihat jelas. Hingga pemerintah Belanda pun meminta Pangeran Hidayatullah untuk menyerah, namun pangeran menolaknya. Perlawanan rakyat pun semakin meluas dengan ikutannya para ulama, kepala-kepala daerah yang semakin memperkuat barisan Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari. Mereka pun langsung memimpin pertempuran di berbagai medan melawan pasukan kolonial Belanda. Namun posisi perlawanan Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah semakin terdesak dan melemah pada peperangan karena persenjataan kolonial Belanda yang lebih canggih, lengkap, dan modern. Pada tahun 1861, Pangeran Hidayatullah menyerah dan dibuang ke Cianjur, Jawa Barat karena kondisi kesehatan yang melemah. Pertempuran pun terus berlanjut dipimpin oleh Pangeran Antasari yang kemudian diangkat sebagai penambahan Amiruddin Khalifulatul Mukminin. Hingga Pangeran Antasari pun wafat. Peperangan melawan kolonial Belanda masih terus berlanjut yang dipimpin oleh Gusti Mat Seman, Gusti Mahmud Arsyad, Gusti Acil, Antung Durrahman, di mana serangan terhadap Belanda masih terus berlanjut hingga abad ke-20. Akhir dan dampak Perang Banjarmasin. Pada tahun 1866 di pertempuran daerah Kalimantan Timur, Pangeran Perbatasari juga tertangkap oleh Belanda yang kemudian dibuang dan diasingkan ke Tondano, Sulawesi Utara. Tahun 1905, Panglima Batur dari Bakupai juga tertangkap oleh Belanda yang diberikan hukuman gantung di Banjarmasin. Tahun 1905, Gusti Muhammad Seman wafat ada saat pertempuran di Baras Kuning Barito. Namun para pemimpin Perang Banjar pun banyak tertangkap oleh kolonial Belanda di gua-gua yang merupakan markas para pejuang Perang Banjar, dan ada pula yang gugur di medan pertempuran
pertempuran. Akhirnya Perang Banjar pun usai pada tahun 1905. Pertempuran dalam Perang Banjar yang terjadi memberikan beberapa dampak, yakni pada tanggal 11 Juni 1860 pemerintah Belanda pun menghapus Kesultanan dan Kerajaan Banjar yang diperintahkan langsung oleh Residen Hindia Belanda. Daerah Kalimantan Selatan dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Tambang batu bara dan perkebunan di daerah Kalimantan Selatan dikuasai oleh Belanda. Latar belakang Perang Aceh melawan Belanda atau VOC. Dalam Traktat London yang dibuat oleh Belanda dan Inggris pada tahun 1824 disebutkan bahwa Belanda harus menjamin keamanan perairan Aceh tanpa mengganggu kemerdekaan Aceh. Namun, Belanda hendak menjadikan Sumatera sebagai lahan tambahan baru untuk menggendutkan kas kerajaan. Apalagi daerah Aceh cukup luas dan memiliki hasil penting seperti lada, hasil tambang, serta hasil hutan. Selain itu, setelah terusan Suez dibuka pada 1869, kedudukan Aceh menjadi penting terutama dalam hal perdagangan karena jarak antara negeri Belanda dan Indonesia semakin berkurang. Akhirnya Belanda dan Inggris mendatangi sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Traktat Sumatera pada 2 November 1871. Isinya adalah Yang Mulia Ratu Britania Inggris tidak lagi keberatan atas semua perluasan dari kerajaan Belanda di semua bagian Pulau Sumatera. Pada tahun 1873, pemerintah Hindia Belanda di Batavia mengirim ultimatum kepada Sultan Mahmud Shah II agar menyerah dan tunduk di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh rakyat Aceh sehingga Belanda mengirim ekspedisi militer ke Aceh di bawah pimpinan Jenderal Johan Herman Rudolf Kohler. Jalannya perlawanan rakyat Aceh. Aceh sudah melakukan beberapa persiapan untuk menghadapi perang ini, misalnya membangun pos-pos pertahanan, peningkatan jumlah pasukan dan pasokan senjata. Tentara Belanda menginjakkan kaki di Serambi, Mekah pada tanggal 5 April 1873. Pasukan Aceh yang terdiri atas para ulebalang, ulama, dan rakyat tidak mudah ditundukkan. Pasukan Aceh di bawah pimpinan Teuku Maum Lueng Bata kemudian melawan tentara Belanda pimpinan Kohler untuk memperebutkan Masjid Raya Baitur Rahman. Dalam pertempuran tersebut Kohler terbunuh. Dengan demikian gagallah serangan tentara Belanda yang pertama. Kemudian pada 9 Desember 1873 Belanda melakukan serangan yang kedua dipimpin oleh J. van Swieten. Pada Masjid Raya Baitur Rahman dan Istana Sultan jatuh ke tangan Belanda. Meski demikian, rakyat Aceh tidak menyerah begitu saja. Di seluruh Aceh dikobarkan perang sabilillah. Para pemimpin perang antara lain adalah Tengku Cikditiro, Panglima Polim, dan Tuanku Hashim. Gerakan pasukan Teuku Umar juga banyak berpengaruh pada jalannya perlawanan. Setelah Teuku Umar gugur pada 1899, perlawanan dilanjutkan Cut Nyadin. Tokoh lainnya yang berperan perang Aceh adalah Habib Abdurrahman, Tengku Mahidin Tiro, dan Cut Mutia. Berakhirnya Perang Aceh, serangan Belanda semakin brutal. Satu persatu pemimpin perlawanan rakyat Aceh menyerah dan terbunuh. Teuku Umar terdesak di Meu Laboh dan akhirnya gugur pada tahun 1899. Panglima Polim menyerah pada tahun 1903. Demikian pula Sultan Mahmud Daud Shah. Cut Nyadin tertangkap pada tahun 1906 lalu dibuang ke Sumedang. Sementara Cut Mutia gugur.
Jatuhnya benteng Kulo Reh pada tahun 1904 memaksa Aceh untuk menandatangani perjanjian singkat yang dikeluarkan oleh Van Houts. Isi perjanjian tersebut adalah pengakuan kedaulatan Belanda atas daerahnya, berjanji tidak mengadakan hubungan dengan negara-negara asing, patuh kepada pemerintahan Belanda. Sejarah perlawanan Minahasa terhadap Spanyol. Sejarah perlawanan rakyat Minahasa, Sulawesi Utara terhadap Spanyol terjadi pada tahun 1644 hingga 1654. Perang ini ditenggarai disebabkan oleh ketidaksenangan rakyat Minahasa terhadap usaha monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Spanyol. Pada abad ke-16, tepatnya tahun 1512, menjadi awal dari masuknya pengaruh bangsa Eropa yaitu Portugis ke Nusantara, yakni di Ternate, Maluku Utara. Kedatangan Portugis ini bertujuan untuk menyebarkan agama Kristen Katolik sembari mencari rempah-rempah yang akan dijual di pasar internasional. Selanjutnya pada 1521, Spanyol mengikuti jejak Portugis dengan mendarat di Tidore seiring berjalannya waktu. Kekuatan Portugis dan Spanyol semakin meluas di daerah Sulawesi. Kedua bangsa Eropa ini berhasil memasuki daerah utara Sulawesi, tepatnya wilayah Minahasa. Latar belakang misi Spanyol di Minahasa. Misi kedua bangsa ini masuk ke Minahasa untuk menyebarkan ajaran Nasrani pada 1563. Raja Siau dibaptis bersama rakyat Minahasa. Misi penyebaran agama Kristen Katolik di Minahasa oleh Portugis dilanjutkan oleh Spanyol sejak tahun 1580. Awalnya keberadaan Spanyol diterima baik oleh rakyat Minahasa. Pada 1606, sebuah armada pimpinan Cristobal Suarez untuk mengikat persahabatan antara kerajaan Spanyol dengan rakyat Minahasa. Akan tetapi tikat baik dari rakyat Minahasa malah disalahgunakan oleh Spanyol. Juga niat kaum misionaris mereka dalam menyebarkan agama Katolik harus tercoleng oleh para tentara. Tindakan para prajurit Spanyol sangat menyakiti hati Minahasa. Mereka dengan seenaknya merampas makanan, bahkan tega bertindak tidak senonoh terhadap kaum perempuan di Minahasa. Perlawanan dan akhir hayat Minahasa terhadap Spanyol. Ketidaksengajaan rakyat atas perilaku tentara Spanyol memuncak pada 1644. Tentara Spanyol yang sedang memasuki desa memukul dan melukai salah seorang pemimpin rakyat Minahasa yang ada di Tomohon. Rakyat Minahasa menganggap sebuah perbuatan itu sudah keterlaluan dan menurunkan martabat serta harga diri pemimpin yang dihormati oleh seluruh rakyat. Peristiwa ini pun menjadi tanda dimulainya perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol. Perlawanan ini dimulai di Tomohon. Rakyat Minahasa mengangkat senjata untuk melawan pasukan Spanyol. Pemimpin Minahasa kemudian meminta bantuan Belanda untuk mengusir Spanyol. Kondisi yang demikian membuat pasukan Spanyol semakin terdesak. Spanyol pun harus mundur sampai ke benteng Manado. Karena kekuatan rakyat Minahasa yang dibantu Belanda semakin kuat, pada akhirnya Spanyol berhasil dikalahkan dan keluar dari Minahasa. Akan tetapi keluarnya Spanyol menjadi era baru masuknya Belanda dengan era penjajahan yang baru pula. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.